Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menjadi warga taat hukum. Perkenalkan, nama saya Akmal Riyandi. Dengan saya, nama saya Adnan Budi Satrio. Saya Satria Muhammad Topan. Saya Dimas Sirul Asrul Wafa. Saya Arya Caraka. Selamat menonton. Kesadaran hukum itu salah satu yang utama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebagai bagian dari negara hukum, setiap warga negara punya tanggung jawab buat memahami, menaati, dan menghormati aturan yang berlaku. Tapi realita di lapangan itu nunjukin tingkat kesadaran hukum kita di masyarakat masih rendah. Contohnya, masih banyak pelanggaran hukum seperti pelanggaran lalu lintas, tindak kriminal, sampai perilaku nggak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rendahnya pemahaman terhadap hukum seringkali disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya, kita perlu upaya untuk ningkatin pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjadi warga negara yang taat hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu nerapin nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kegiatan kita ini, yang pertama itu ngejelasin warga negara yang taat hukum. Yang kedua, pentingnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk mematuhi hukum. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, kendala apa aja yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan ketaatan terhadap hukum. Yang terakhir, strategi yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih taat terhadap hukum. Nah, selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat kita, terutama generasi muda, tentang pentingnya taat hukum. Terus, memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban negara dalam konteks hukum. Nah, yang terakhir, membentuk masyarakat yang lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap aturan yang berlaku. Nah, sasaran kita itu ada pelajar dan mahasiswa, warga masyarakat, dan organisasi pemuda atau komunitas lokal. Ya, selanjutnya ada indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan itu dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Terdapat 150 peserta kegiatan edukasi warga taat hukum berusia 18 sampai 25 tahun yang hadir dalam hukum waktu 9 hari sebagai target agen pelopor kesadaran hukum. Dan selanjutnya mendapatkan 75% penilaian sangat bermanfaat serta rentang nilai 61 hingga 100 pada barang evaluasi bagian seberapa bermanfaat program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum generasi muda yang disediakan oleh penyelenggara program. Selanjutnya ada menjangkau 1.000 orang pengguna media sosial melalui konten yang dibuat oleh pemengaruh media sosial terkait pentingnya menaati hukum. Selanjutnya ada tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama ada tahapan observasi awal. Pada tahap ini, kami sebagai penyelenggara program akan melakukan panggilan ide kegiatan. Penyusunan lini masa, serta anggaran hingga pembuatan proposal kegiatan. Kedua, ada tahapan persiapan kegiatan. Pada tahap ini, kami sebagai penyelenggara program akan menyiapkan kebutuhan panduan mengenai edukasi hukum yang akan digunakan dalam kegiatan.
kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait membuat kanal media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan secara daring dan mempersiapkan materi kampanye serta kebutuhan lain yang relevan dalam implementasi kegiatan. Ketiga, tahapan pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini, kami sebagai penyelenggara program akan melaksanakan implementasi program dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan kegiatan partisipasi yang berujung meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama generasi muda. 4. Tahapan evaluasi kegiatan. Pada tahap ini, kami akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan borang penilaian dari peserta, analisis capaian target, dan umpan baik dari para pihak yang terlibat. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program di masa mendatang. Ya, yang selanjutnya itu ada pembiayaan. Adapun rincian pembiayaan itu ada seperti sumber dana, keterangan, dan jumlah nominal. Yang pertama itu ada sponsor. Nama perusahaan yang kami sponsori itu PT Gudang Garam sebesar 3 juta. Yang kedua itu ada pendaftaran peserta 50 orang, 20.000 itu satu orang, dan jumlah totalnya itu ada 1 juta. Yang ketiga itu ada kontribusi institusi. Bantuan dari universitas atau semacam lembaga. Jumlahnya itu sekitar 500.000. Yang keempat ada donasi individu atau organisasi sebesar 100.000. Dan total penerimaan kita itu ada di 5.600.000. Yang kedua itu ada pengeluaran dana, seperti ada jenis pengeluaran, keterangan, dan jumlah nominal. Yang pertama itu ada produksi materi seminar, makalah, handout sejumlah 50.000. Yang kedua itu ada honorium seperti narasumber dan moderator sebesar 500.000. Yang ketiga ada peralatan dan teknologi, sewa ruangan multimedia itu sebesar 2 juta. Dan yang keempat ada konsumsi, snack dan makan siang sekitar 50 orang, jumlah nominalnya itu 1 juta. Yang kelima itu ada promosi dan publikasi, yaitu poster dan brosur sebesar 50.000. Total pengeluaran kita itu ada di 3.550.000. Total keseluruhan dari pengeluaran dan pemasukannya itu ada sekitar 9.150.000. Yang selanjutnya itu ada bab 2 pelaksanaan kegiatan. Waktu dan tempat kegiatannya itu untuk tempatnya itu di Universitas Indrapasta PGRI Jakarta Selatan. Untuk waktunya itu ada di 15 Januari 2024. Yang selanjutnya ada di penanggung jawabnya itu ada Adnan Budi Satrio dan Akmal Riyandi. Panitianya itu ada ketua pelaksananya itu Akmal Riyandi, sekretarisnya Satria Muhammad Topan, bendaharanya itu Arya Caraka, sesi acaranya di Masirul Asrul Wafa, kreatifnya Adnan Budi Satrio lagi, dan publikasinya itu Satria Muhammad Topan. Yang selanjutnya ada di jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu ada tahap, waktu, kegiatan, dan tempat. Yang pertama itu ada di tahap observasi awal. Untuk waktunya 19 Desember 2024, kegiatannya berdiskusi mengenai pentingnya kesadaran hukum. Tempatnya itu kita daring. Di tanggal 21 Desember 2024 mengidentifikasi isu-isu hukum yang sering dilanggar. Di 24 Desember 2024 menyusun ide untuk meningkatkan kesadaran hukum. Di tanggal 25 Desember 2024 menentukan program utama yang akan dilestarikan. 25 Desember untuk tahap selanjutnya ada di persiapan kegiatan. Di tanggal 25 Desember 2024 menyusun proposal kegiatan bertema menjadi warga taat hukum. Di tanggal 30 Desember 2024 membagi tugas untuk pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan kegiatan. Di tanggal 1 Januari 2024 menyusun konsep acara yang edukatif tentang hukum. Selanjutnya di tanggal 5 Januari 2024 menyelesaikan draft panduan pelaksanaan kegiatan.
Untuk yang selanjutnya lagi ada di tahap evaluasi kegiatan. Di tanggal 10 Januari 2024 mengevaluasi kesiapan materi dan pelaksanaan acara. Di tanggal 14 Januari 2024 itu ada gladi bersih kegiatan dengan simulasi interaktif. Di tempatnya itu di Universitas Indraprasta PGRI. Di tanggal 15 Desember 2024 itu kita melaksanakan kegiatan di tempat acara Universitas Indraprasta PGRI. Yang selanjutnya itu ada di metode pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan program Warga Taat Hukum dilakukan secara tatap muka. Program ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan berkolaborasi dengan satu komunitas masyarakat di DKI Jakarta untuk memperkenalkan konsep kepatuhan hukum melalui simulasi kasus hukum sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kami akan menyediakan panduan sederhana mengenai aturan-aturan hukum yang sering dilanggar, seperti aturan lalu lintas pajak dan hukum terkait perlindungan konsumen. Panduan ini akan diberikan kepada peserta yang akan dapat digunakan saat simulasi berlangsung. Sebagai bentuk apresiasi, peserta yang aktif berpartisipasi akan mendapatkan sertifikat penghargaan dari penyelenggaraan. Untuk mengoptimalkan penyebaran informasi serta menarik lebih banyak partisipasi masyarakat, kami akan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau influencer untuk mempromosikan program ini melalui sosial media. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Warga Taat Hukum, kami dapat mengembangkan program ini dengan menggandeng komunitas lain di DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan serupa dalam upaya menanamkan budaya patuh hukum kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya ada resiko kegiatan. Resiko kegiatan menjadi warga taat hukum. Ada kekuatan. Yang pertama, kegiatan ini menjawab kebutuhan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patuh hukum. Yang kedua, materi yang diberikan relevan dengan situasi hukum sehari-hari seperti aturan lalu lintas dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, kolaborasi dengan tokoh masyarakat meningkatkan kredibilitas program. Terus ada kelemahan. Yang pertama, belum ada kegiatan serupa yang bisa dijadikan referensi sehingga mengisi resiko sulit diprediksi. Yang kedua, menyebabkan informasi kegiatan mungkin belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang mungkin kurang optimal atau memperkuat pemahaman peserta. Yang kedua, ada ancaman. Yang pertama, generasi muda kurang berminat untuk memahami dan mempraktekkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pihak komunitas atau organisasi masyarakat kurang responsif terhadap program edukasi hukum yang diajukan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi hukum tidak mencapai target. Berikutnya, kekuatan ancaman. Yang pertama, melakukan pendekatan inovatif dan persuasif seperti memberikan insentif edukatif seperti buku kecil dan panduan hukum. Yang kedua, memberikan pengertian kepada komunitas bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum kolektif dalam menciptakan citra positif bagi komunitas tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau influencer yang dapat menarik perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjadi warga taat hukum. Selanjutnya ada kelemahan ancaman. Yang pertama, mengoptimalkan jangkauan program sosialisasi hukum dengan menyelenggarakan di lokasi yang ramai seperti sekolah, kampus, atau pusat komunitas. Yang kedua, membuat strategi komunitas yang efektif untuk membangun citra program sehingga dapat menarik lebih banyak
partisipasi masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan relasi mulai dari keluarga hingga teman untuk berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan kampanye. Berikutnya ada peluang, kekuatan peluang, dan kelemahan peluang. Yang pertama, saya akan menjelaskan peluang. 1. Kampanye tentang kesadaran hukum menjadi topik yang relevan bagi generasi muda di era digital. Yang kedua, memiliki relasi dengan lembaga hukum, komunitas, pemuda, dan beberapa tokoh masyarakat. Yang ketiga, meningkatnya perhatian terhadap pentingnya edukasi hukum bagi generasi muda. Selanjutnya, kekuatan peluang. Yang pertama, ada program ini menjadi salah satu inisiatif edukasi hukum yang menarik dan inovatif untuk generasi muda. Yang kedua, memaksimalkan relasi dengan lembaga hukum dan komunitas untuk mendukung edukasi hukum dengan pendekatan yang kreatif dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada program kesadaran. Hukum berpotensi berkembang menjadi model atau rujukan edukasi di berbagai daerah lain, sehingga dampak edukasi lebih luas. Selanjutnya ada kelemahan peluang. Yang pertama, membuat kegiatan yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan partisipasi generasi muda, terutama melalui media sosial. Yang kedua, memanfaatkan media digital seperti Instagram, YouTube, TikTok untuk menjangkau lebih banyak audiens melalui kolaborasi dengan pengaruh atau tokoh muda. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk dirancang konsep sederhana tetapi tetap efektif dalam menyampaikan pesan kesadaran hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan tentang warga taat hukum adalah bahwa ketaatan terhadap hukum merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan menjadi warga yang taat hukum, individu berkontribusi pada stabilitas nasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan negara. Namun, ketaatan ini harus didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum yang adil, serta pendidikan dan sosialisasi hukum yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan lingkungan hukum yang kondusif. Selanjutnya, rekomendasi. Berpandangan dari usulan dan program yang akan diusung oleh tim pelaksana, harapan selanjutnya adalah adanya rekomendasi meningkatkan program penting hukum di sekolah dan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum sejak dini, melibatkan lembaga hukum dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan dan konsekuensi hukum. Sebelumnya kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Itu saja yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.